Rasanya tidak enak. Bikin perut sakit saja, bentak ibu mertua, sambil membanting sendok ke meja. Setiap hari aku dihina, dianggap tak berguna, tak pandai memasak. Tapi mereka tak pernah tahu, air mata yang jatuh diam-diam itu sedang menyalakan api dalam diriku. Hingga suatu hari, aku balas hingga dia histeris. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pagi itu langit terlihat cerah, seakan ikut merestui hari yang telah lama dinantikan Wisse. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamar rumah orang tuanya, memandangi bayangan dirinya dengan jantung berdebar. Gaun sederhana berwarna putih gading membungkus tubuhnya dengan anggun. Tidak mewah, tidak pula bertabur kilau berlebihan. Namun baginya, hari itu adalah awal dari kehidupan yang selama ini ia impikan. Damar menunggunya di ruang tamu bersama penghulu dan beberapa kerabat dekat. Senyumnya hangat, tatapannya penuh keyakinan. Sejak pertama kali mengenal pria itu, Wisse merasa hidupnya menemukan arah. Damar bukan lelaki yang pandai merangkai kata manis, tetapi sikapnya lembut dan perhatiannya terasa tulus. Ijab kabul berlangsung hikmat. Suara Damar terdengar mantap saat mengucapkan janji. Sekali tarikan napas, satu kalimat sakral meluncur tanpa ragu. Sah. Air mata Wisse mengalir perlahan. Ia resmi menjadi istri seseorang. Istri Damar. Semua terasa begitu indah. Namun kebahagiaan seringkali datang bersama ujian yang tidak terlihat. Rumah keluarga Damar berada di ujung gang yang cukup ramai. Bangunannya besar dan kokoh, berbeda jauh dari rumah orang tua Wisse yang sederhana. Saat pertama kali menginjakan kaki di sana sebagai menantu, Wisse menunduk hormat. Ibu mertua menyambutnya dengan senyum tipis yang sulit ditebak artinya. Wanita itu bernama Ratnawati. Posturnya tegap, sorot matanya tajam, dan tutur katanya teratur. Semua tampak rapi pada dirinya, dari ujung rambut hingga cara ia melipat tangan di dada. Semoga kamu bisa cepat menyesuaikan diri, ucap Ratnawati singkat. Iya, Bu, jawab Wisse lembut. Kalimat itu terdengar biasa saja. Namun entah mengapa, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Wisse merasa seperti sedang diuji bahkan sebelum memulai apapun. Hari-hari pertama pernikahan dipenuhi rasa canggung. Wisse berusaha bangun lebih pagi daripada siapapun di rumah itu. Ia membersihkan ruang tamu, menyapu halaman, dan menyiapkan air hangat untuk suami serta mertuanya. Ia ingin menjadi menantu yang baik. Suatu pagi, Ratnawati berdiri di ambang dapur saat Wisse sedang mencoba membuat sarapan. Kamu bisa masak sayur bening? Tanyanya tanpa basa-basi. Wisse menelan ludah. Bisa, Bu, meski mungkin belum seenak masakan ibu. Ratnawati tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti. Kalimat itu terasa seperti tantangan. Wisse memotong sayuran dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar. Ia memang tidak tumbuh sebagai anak yang terbiasa berada di dapur. Ibunya bekerja membantu tetangga menjahit pakaian, sementara ia lebih sering membantu membersihkan rumah atau menjaga adik. Namun Wisse yakin, memasak adalah soal belajar. Saat hidangan tersaji di meja makan, Damar tampak senang. Ia mencicipi lebih dulu. Enak, Wis, katanya pelan. Belum sempat senyum Wisse mengembang, Ratnawati menyusul mencicipi. Alis wanita itu sedikit terangkat. Kurang garam, komentarnya singkat. Dan potongan wortelnya terlalu tebal. Tidak rapi. Wisse terdiam. Maaf, Bu, nanti saya perbaiki. Ratnawati meletakkan sendok dengan suara yang cukup keras untuk terdengar jelas. Masak itu bukan sekadar jadi. Harus enak, harus cantik dilihat. Istri itu dinilai dari dapurnya. Ucapan itu menancap dalam. Damar tidak berkata apa-apa. Ia hanya kembali makan tanpa menoleh pada istrinya. Wisse tersenyum kecil, meski dadanya terasa sesak. Hari demi hari berlalu. Setiap masakan yang ia buat selalu memiliki kekurangan di mata Ratnawati. Terlalu asin, terlalu hambar, terlalu matang, kurang wangi, kurang menarik.
Tidak pernah ada satupun pujian. Wisse mulai membaca buku resep di malam hari saat semua orang terlelap. Ia menyalin catatan kecil di buku tulisnya. Ia berlatih memotong bawang dengan ukuran sama rata. Ia mencoba memahami api kompor, waktu merebus, cara menumis hingga harum. Namun hasilnya tetap dianggap belum layak. Suatu sore, beberapa kerabat datang berkunjung. Ratnawati meminta Wisse menyiapkan camilan dan minuman. Dengan hati-hati, Wisse membuat kue sederhana dan teh hangat. Ia menata semuanya di atas nampan dengan penuh perhatian. Saat tamu mencicipi, Ratnawati tersenyum kepada mereka. "Maklum kalau rasanya belum pas," katanya ringan. "Menantu saya ini memang belum terlalu pandai di dapur." Ucapan itu terdengar seperti candaan. Namun bagi Wisse, kalimat itu terasa seperti tamparan. Beberapa tamu tersenyum canggung. Ada yang berbisik pelan. Wisse berdiri kaku, menahan panas di wajahnya. Malamnya, ia duduk di tepi ranjang. "Mas, apa masakanku memang seburuk itu?" tanyanya lirih. Damar menarik napas panjang. "Ibu memang perfeksionis. Wis, kamu tahu sendiri. Aku sedang belajar." "Iya, tapi kamu juga harus lebih serius. Ibu cuma ingin yang terbaik." Wisse menunduk. Ia ingin berkata bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga, bahwa setiap kritik membuatnya merasa semakin kecil. Namun kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Ia takut dianggap mengeluh. Suatu pagi, Ratnawati masuk ke dapur tanpa suara. Wisse sedang mencoba resep baru yang ia pelajari semalam. "Apa itu?" tanya Ratnawati. "Sup ayam, Bu." Wanita itu mendekat, mengamati setiap gerakan Wisse. Api terlalu besar. Bumbu ditumis dulu baru air dimasukkan. "Kamu tidak diajari begitu." Wisse tercekat. Saya pikir. Berpikir saja tidak cukup. Istri harus bisa." Nada suara itu lebih tajam dari biasanya. Damar yang mendengar dari ruang makan hanya terdiam. Ia tidak lagi membela seperti di awal pernikahan mereka. Disitulah Wisse mulai merasakan sesuatu berubah. Bukan hanya tentang masakan, bukan hanya tentang dapur, melainkan tentang bagaimana dirinya dipandang. Ia mulai merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Setiap langkahnya seolah salah. Setiap usaha dianggap kurang. Ia tersenyum lebih sering untuk menyembunyikan luka yang tidak terlihat. Namun di dalam hati, pertanyaan kecil mulai tumbuh. Apakah dirinya memang tidak cukup? Apakah cinta saja tidak pernah benar-benar cukup untuk bertahan? Malam itu, saat semua lampu dipadamkan dan rumah menjadi sunyi, Wisse berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia memandangi wajahnya sendiri. "Aku bisa belajar," bisiknya pelan. "Aku pasti bisa." Di luar kamar, Ratnawati masih terdengar berbicara kepada Damar dengan suara rendah, membahas banyak hal yang tidak sepenuhnya bisa didengar Wisse. Namun satu kalimat samar sempat sampai ke telinganya. Menikah itu bukan cuma soal cinta. Wisse memejamkan mata. Ia belum tahu bahwa kalimat itu akan menjadi awal dari badai panjang dalam hidupnya. Ia belum tahu bahwa dapur kecil itu akan menjadi tempat ia jatuh, sekaligus tempat ia kelak bangkit. Untuk saat ini, ia hanya seorang istri yang ingin diterima. Seorang perempuan yang ingin dianggap cukup. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Wisse sudah berdiri di dapur bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Ia tidak lagi menunggu perintah. Ia tidak lagi bertanya apa yang harus dilakukan. Ia memilih bergerak lebih dulu, berharap usaha yang lebih cepat mampu menutup kekurangan yang selalu disebutkan. Hari itu keluarga besar Damar akan datang. Ratnawati sudah mengumumkannya sejak 2 hari sebelumnya dengan nada tegas. "Kita tidak boleh memalukan keluarga," katanya sambil menatap Wisse lama. "Kamu yang masak semuanya." Kalimat itu terdengar seperti kepercayaan, tetapi sorot mata Ratnawati lebih menyerupai pengawasan. Sejak malam sebelumnya, Wisse sudah menyiapkan daftar menu. Ia menyalin resep dari buku yang ia beli dengan uang sisa belanja. Ia membaca ulang setiap langkah, menghafal takaran, bahkan menuliskan catatan kecil agar tidak lupa. Tangannya bergerak cekatan memotong bawang. Aroma tumisan mulai memenuhi dapur. Ia memejamkan mata sejenak,
mencoba merasakan wangi rempah seperti yang sering dilakukan Koki dalam acara televisi. Aku bisa, gumamnya pelan. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Ratnawati berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kebaya rapi meski hari masih pagi. Sudah mulai? Tanyanya. Iya, Bu. Saya buat rendang, sayur lodeh, ayam goreng, dan sambal terasi. Alis Ratnawati sedikit terangkat. Banyak sekali. Kamu yakin mampu? Wise tersenyum tipis. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ratnawati tidak menjawab. Ia hanya mendekat, memperhatikan setiap gerakan. Sesekali ia menghela napas kecil yang membuat Wise semakin tegang. Bawangnya jangan terlalu kasar. Irisan tipis lebih cantik, komentar Ratnawati. Iya, Bu. Api jangan terlalu besar. Nanti gosong. Iya, Bu. Minyaknya terlalu sedikit. Iya, Bu. Setiap kalimat terasa seperti ujian yang tidak pernah selesai. Menjelang siang, meja makan mulai dipenuhi hidangan. Wise menyeka keringat di pelipisnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena cemas menunggu penilaian. Tamu berdatangan dengan suara ramai dan tawa keras. Saudara Damar memenuhi ruang tamu. Beberapa memandang Wise dengan senyum sopan, beberapa lainnya dengan tatapan ingin tahu. Ini menantu barunya, ya? Bisik salah satu tante. Iya, yang katanya masih belajar masak. Jawab yang lain pelan, meski cukup jelas terdengar. Wise menunduk, berusaha tetap tersenyum. Saat semua duduk mengelilingi meja, Ratnawati mempersilakan tamu mencicipi. Wise berdiri di samping, menunggu. Suasana hening sesaat ketika sendok pertama menyentuh makanan. Seorang paman mengangguk pelan. Lumayan. Kata itu membuat jantung Wise berdetak lebih cepat. Lumayan berarti tidak buruk. Namun Ratnawati segera menyusul mencicipi rendang. Ia mengunyah perlahan, lalu meletakkan sendoknya. Bumbunya belum benar-benar meresap, katanya tanpa ragu. Harusnya dimasak lebih lama. Wajah Wise memanas. Seorang tante mencoba tersenyum menenangkan. Ah, masih baru juga belajar. Ratnawati tertawa kecil. Iya, makanya harus banyak latihan. Jadi istri itu bukan cuma cantik. Kalimat itu seperti dilempar tepat ke wajah Wise. Damar duduk diam di ujung meja. Ia tidak menatap istrinya. Ia sibuk dengan piringnya sendiri. Wise merasa tubuhnya mengecil. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan mengisi ulang minuman. Namun di balik senyum yang dipaksakan, hatinya terasa remuk. Setelah makan siang selesai, beberapa tamu masih duduk berbincang. Wise membereskan piring di dapur. Tangannya bergerak cepat, tetapi pikirannya berputar pada satu hal. Kenapa tidak pernah cukup? Ratnawati masuk ke dapur tanpa suara. Kamu tahu kenapa masakanmu belum maksimal? Tanyanya. Wise menoleh perlahan. Karena saya kurang pengalaman, Bu. Karena kamu tidak punya dasar, jawab Ratnawati datar. Perempuan itu seharusnya diajari sejak kecil. Kalau dari awal saja sudah tidak terbiasa, hasilnya begini. Wise menahan napas. Saya sedang belajar, Bu. Belajar itu baik. Tapi keluarga ini tidak bisa terus menunggu kamu jadi pandai. Kata-kata itu terasa berat. Seolah dirinya adalah beban. Malamnya, setelah tamu pulang dan rumah kembali sepi, Wise duduk di ruang keluarga bersama Damar. Aku sudah berusaha, ucapnya pelan. Damar menghela napas. Aku tahu. Tapi kenapa rasanya selalu salah? Ibu memang keras. Kamu jangan terlalu dimasukkan ke hati. Wise menatap suaminya. Mas, kalau terus seperti ini, aku takut. Takut apa? Takut aku tidak pernah bisa membuat ibu menerima aku. Damar terdiam. Wajahnya tampak lelah. Terima saja sebagai proses, Wis. Jangan terlalu sensitif. Kata sensitif membuat dada Wise terasa perih. Apakah ia terlalu berlebihan? Apakah rasa sakit itu hanya ada dalam pikirannya? Beberapa hari kemudian, kejadian serupa kembali terulang. Kali ini lebih menyakitkan. Tetangga sebelah datang membawa kue buatannya sendiri. Ratnawati memuji panjang lebar.
Enak sekali, teksturnya lembut, katanya sambil tersenyum lebar. Kalau Wise harus banyak belajar dari Burani ini. Wise berdiri di dekat pintu, mendengar semuanya. Burani tersenyum canggung. Ah, biasa saja. Namun Ratnawati melanjutkan, kalau tidak bisa masak, nanti suami bisa bosan. Kalimat itu membuat tangan Wise terasa dingin. Malamnya, ia mencoba membuat kue yang sama seperti milik Burani. Ia mengikuti resep dengan hati-hati. Ketika kue matang, aromanya cukup harum. Ia membawanya ke ruang tamu dengan harap-harap cemas. Ratnawati mencicipi sedikit. Kurang lembut, ucapnya singkat. Masih jauh dari yang tadi siang. Tidak ada nada marah. Justru itu yang lebih menyakitkan. Seakan penilaian itu sudah menjadi kebenaran mutlak. Damar hanya tersenyum tipis. Nanti dicoba lagi, ya. Wise kembali ke dapur. Ia memandangi kue yang ia buat dengan susah payah. Air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena ia tidak bisa menerima kritik, melainkan karena ia mulai kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Ia dulu percaya bahwa selama ia mencintai dan menghormati keluarga suaminya, semuanya akan berjalan baik. Namun kini ia mulai menyadari, cinta saja tidak cukup untuk menghapus standar yang sudah tertanam kuat dalam pikiran orang lain. Hari demi hari, komentar itu tidak lagi terdengar seperti saran, melainkan seperti vonis. Dan perlahan, tanpa ia sadari, Wise mulai mempertanyakan nilai dirinya bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai perempuan. Ia berdiri di depan kompor malam itu, menatap api kecil yang menyala. Api itu tampak lemah, tetapi tetap bertahan. Wise menarik napas dalam. Mungkin ia belum pandai. Mungkin ia belum sempurna. Namun jauh di dalam hatinya, ada bara kecil yang belum padam. Bara yang suatu hari nanti akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar masakan yang dianggap kurang garam. Hujan turun sejak pagi, membasahi halaman rumah dengan suara yang monoton. Wise berdiri di dapur sambil menatap air yang mengalir dari atap. Pikirannya terasa sama muramnya dengan langit. Sudah beberapa pekan berlalu sejak makan siang keluarga besar itu, tetapi suasana rumah justru semakin terasa asing baginya. Ratnawati tidak lagi sekadar mengkritik hasil masakannya. Kini, komentar itu merambah ke hal-hal lain. Lantai ruang tamu masih berdebu di sudut sana, ucap Ratnawati suatu pagi tanpa menoleh. Baju Damar disetrika kurang licin. Kamu terlalu lama di kamar. Istri seharusnya lebih sigap. Semua diucapkan dengan nada datar, tetapi konsisten. Seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Wise tidak pernah menjawab dengan bantahan. Ia hanya mengangguk, lalu memperbaiki apa yang dianggap kurang. Namun semakin ia berusaha, semakin banyak pula kesalahan yang ditemukan. Hari itu, Damar pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah. Ia meletakkan tas kerja di sofa dan langsung duduk tanpa berkata apa-apa. Wise mendekat dengan segelas air hangat. Mas, capek ya? Damar menerima gelas itu, lalu menghela napas panjang. Di kantor sudah banyak tekanan. Di rumah, ia menggantung kalimatnya. Di rumah kenapa? Tanya Wise hati-hati. Damar menatapnya sekilas. Ibu bilang kamu akhir-akhir ini kurang fokus. Hati Wise terasa tersentak. Kurang fokus bagaimana? Kata ibu, kamu sering salah beli bahan, sering lupa menyiapkan sesuatu. Wise menunduk. Aku hanya sekali lupa beli daun bawang, Mas. Itu pun karena stoknya memang habis di warung. Ibu tidak mungkin bicara tanpa alasan. Kalimat itu membuat Wise terdiam. Dulu, Damar selalu membelanya dengan lembut. Kini, ia mulai berbicara dengan nada yang lebih tegas, seakan-akan sedang menegur bawahan. Mas, aku sudah berusaha, ucap Wise pelan. Setiap hari aku bangun paling pagi. Aku belajar. Aku mencoba. Damar berdiri. Aku tidak bilang kamu tidak berusaha. Tapi hasilnya tetap belum terlihat. Belum terlihat. Seolah semua jerih payahnya tak memiliki arti. Sore itu, Ratnawati memanggil Wise ke ruang tengah. Beberapa kerabat jauh kebetulan sedang berkunjung. Tanpa diduga, percakapan berubah menjadi sesuatu yang membuat dada Wise terasa sesak. Zaman sekarang,
Perempuan itu harus serba bisa, kata Ratnawati dengan suara cukup keras agar semua mendengar. Kalau tidak pandai mengurus rumah, nanti suami bisa mencari yang lebih mampu. Seorang sepupu Damar tertawa kecil. Ah, Bu Ratna ini. Namun Ratnawati tidak tersenyum. Saya hanya bicara kenyataan. Wisse berdiri di sudut ruangan, memegang nampan kosong. Tangannya terasa dingin. Ia tahu kalimat itu ditujukan padanya. Damar duduk di sofa, diam. Tidak ada bantahan. Tidak ada penegasan bahwa istrinya sudah cukup. Malamnya, setelah tamu pulang, suasana rumah terasa berat. Wisse memberanikan diri berbicara. Mas, tadi ucapan ibu, itu menyakitkan. Damar menatap televisi tanpa mematikan suara. Ibu hanya ingin kamu lebih baik. Tapi kenapa selalu dibandingkan? Kamu jangan berpikir terlalu jauh. Wisse menelan ludah. Aku cuma ingin dihargai. Damar mematikan televisi dengan gerakan cepat. Kamu tahu apa yang membuat suasana rumah ini tidak tenang? Karena kamu terus mempermasalahkan ucapan ibu. Wisse terpaku. Aku mempermasalahkan? Mas, aku hanya ingin kamu mengerti perasaanku. Aku sudah cukup lelah mendengar keluhan. Keluhan. Kata itu seperti pisau yang ditarik perlahan. Aku tidak mengeluh, bisik Wisse. Tapi kamu selalu membicarakan hal yang sama. Coba kamu lebih dewasa. Air mata mulai menggenang, tetapi ia berusaha menahannya. Apa salahku sampai Mas bicara seperti ini? Damar mengusap wajahnya kasar. Salahmu karena kamu tidak kunjung berubah. Kata-kata itu membuat dunia Wisse terasa runtuh sejenak. Ia kembali ke kamar tanpa suara. Di dalam ruangan kecil itu, ia duduk di tepi ranjang dan membiarkan air mata jatuh tanpa ditahan lagi. Tidak kunjung berubah. Padahal setiap hari ia berubah. Ia belajar, memperbaiki, menyesuaikan diri. Ia bahkan mulai kehilangan kebiasaan lamanya demi menyesuaikan standar rumah itu. Namun bagi mereka, ia tetap belum cukup. Beberapa hari berikutnya, suasana semakin renggang. Damar lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Ratnawati semakin terang-terangan dalam berbicara. Suatu pagi, ketika Wisse menyajikan sarapan, Ratnawati berkata tanpa menatapnya, Damar itu sejak kecil terbiasa hidup teratur. Ibunya selalu memastikan semua sempurna. Sekarang dia harus beradaptasi dengan kondisi berbeda. Wisse menunduk. Saya akan terus belajar, Bu. Ratnawati menggeleng pelan. Belajar itu ada batas waktunya. Tidak mungkin selamanya. Kalimat itu membuat dada Wisse terasa berat. Siang harinya, ia pergi ke pasar sendirian. Hujan baru saja reda, meninggalkan bau tanah basah. Ia berjalan pelan di antara deretan pedagang, pikirannya kacau. Di depan lapak sayur, seorang ibu parubaya tersenyum ramah padanya. Cari apa, Nak? Bayam dan wortel, Bu. Saat ibu itu menimbang sayur, ia berkata ringan, kamu menantu Bu Ratna, ya? Wisse mengangguk pelan. Ibu kamu cerewet memang. Dari dulu begitu. Wisse tersenyum tipis, tidak tahu harus menjawab apa. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Yang penting kamu niat baik. Kalimat sederhana itu membuat mata Wisse terasa panas. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ada seseorang yang tidak langsung menilai. Malamnya, ketika Damar pulang, Wisse mencoba berbicara dengan lebih tenang. Mas, kalau memang aku kurang, tolong ajari aku. Jangan hanya bilang aku salah. Damar terlihat tidak sabar. Apalagi sekarang. Aku ingin kita saling mendukung. Damar berdiri dari kursinya. Aku tidak punya waktu untuk mengajari hal-hal dasar. Kata dasar itu terasa menghina. Wisse menatap suaminya, mencoba mencari sisa kelembutan yang dulu membuatnya jatuh cinta. Namun yang ia lihat kini hanyalah jarak. Mas, apa kamu masih percaya padaku? Tanyanya lirih. Damar terdiam beberapa detik. Aku hanya ingin rumah ini tenang. Jawaban itu tidak menjawab apapun. Malam itu, Wisse terjaga lama setelah lampu dipadamkan. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Ia mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Masalah ini bukan lagi tentang rasa asin atau kurang garam.
Bukan lagi tentang potongan wortel atau tekstur kue. Ini tentang penerimaan. Tentang posisi dirinya dalam rumah tangga. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Wisse merasa sendirian meski tidur di samping suaminya sendiri. Hujan kembali turun di luar sana, lebih deras dari sebelumnya. Di dalam hati Wisse, sesuatu juga mulai retak perlahan. Sebuah kepercayaan yang dulu ia pegang erat kini terasa goyah. Dan ia tidak tahu, apakah retakan itu masih bisa diperbaiki, atau justru akan menjadi jurang yang memisahkan semuanya. Pagi itu rumah terasa sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menggantung, seakan setiap sudut menyimpan kalimat yang belum terucap. Wisse berdiri di depan kompor dengan gerakan otomatis. Tangannya mengaduk sayur, tetapi pikirannya kosong. Semalam, Damar tidur membelakanginya. Bukan pertama kali. Namun kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi sentuhan ringan sebelum terlelap. Tidak ada lagi bisikan kecil yang dulu membuatnya merasa dicintai. Ratnawati masuk ke dapur dengan langkah teratur. Ia tidak lagi sekadar mengamati. Kini, ia mulai mengatur dengan lebih jelas. Mulai besok, kamu buat jadwal pekerjaan rumah, ucapnya. Semua harus tertata. Tidak boleh ada yang terlewat. Iya, Bu. Dan belanja jangan sembarangan. Catat semua pengeluaran. Saya ingin lihat. Nada suaranya bukan saran. Itu perintah. Wisse mengangguk pelan. Ia merasa seperti karyawan yang sedang dinilai performanya, bukan menantu yang menjadi bagian keluarga. Siang itu, Damar pulang lebih awal. Ratnawati segera menghampirinya di ruang tamu. Wisse yang sedang menyapu di sudut ruangan tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Kamu perhatikan, kan? Akhir-akhir ini rumah tidak serapi dulu. Suara Ratnawati terdengar jelas. Damar menjawab pelan, iya, Bu. Ibu tidak ingin ikut campur terlalu jauh. Tapi sebagai ibu, ibu khawatir. Kamu bekerja keras, pulang ingin istirahat. Kalau urusan rumah saja masih berantakan. Wisse berhenti menyapu. Berantakan? Ia bangun sebelum matahari terbit. Ia tidur paling akhir. Ia mencuci, menyetrika, memasak, membersihkan, mencatat belanja, bahkan menahan tangis sendirian. Namun tetap saja disebut berantakan. Ibu hanya ingin kamu hidup nyaman, lanjut Ratnawati. Damar tidak menjawab. Sore itu, Wisse mencoba berbicara lagi dengan suaminya. Ia duduk di tepi ranjang, menunggu Damar yang sedang membuka kancing kemejanya. Mas, boleh kita bicara sebentar? Apalagi? Tanya Damar tanpa menoleh. Wisse menarik napas dalam. Aku merasa akhir-akhir ini kita semakin jauh. Damar berhenti sejenak. Jauh bagaimana? Kita jarang bicara dengan tenang. Setiap kali aku menyampaikan sesuatu, rasanya selalu salah. Damar berbalik menatapnya. Kamu tahu kenapa rasanya selalu salah? Karena kamu terus memikirkan hal kecil. Ini bukan hal kecil. Suara Wisse mulai bergetar. Aku merasa tidak pernah cukup di mata ibu. Dan sekarang, di matamu juga. Ruangan menjadi hening. Aku tidak bilang begitu. Tapi sikapmu berubah. Damar menghela napas panjang. Wis, hidup itu tidak seperti sebelum menikah. Sekarang ada tanggung jawab. Ada standar. Aku hanya ingin kamu bisa menyesuaikan diri. Aku sudah berusaha. Tapi hasilnya belum terlihat. Kalimat itu kembali. Seperti gema yang tidak pernah berhenti. Air mata Wisse jatuh tanpa bisa dicegah. Apa yang harus aku lakukan supaya terlihat? Damar terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan nada lebih rendah, Ibu merasa kamu belum siap jadi istri. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di dadanya. Belum siap. Padahal ia sudah meninggalkan rumah orang tuanya. Sudah berjanji di depan penghulu. Sudah menyerahkan seluruh hidupnya pada pernikahan ini. Apa Mas juga merasa begitu? Tanyanya lirih. Damar tidak langsung menjawab. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Beberapa hari berikutnya, suasana semakin kaku. Damar lebih sering makan di luar. Ratnawati semakin terbuka dalam komentarnya. Suatu pagi, ketika Wisse menyajikan sarapan, Ratnawati berkata tanpa ekspresi, "Kalau kamu merasa tidak sanggup,
tidak perlu dipaksakan. Wisse menatapnya bingung. Maksud ibu? Menjadi bagian dari keluarga ini bukan hal mudah. Kalau dari awal sudah kewalahan. Kalimat itu menggantung, tetapi maknanya jelas. Damar duduk di kursinya, memandangi piringnya. Tidak ada pembelaan. Hari itu Wisse merasa sesuatu di dalam dirinya runtuh. Malamnya, ia duduk sendirian di dapur setelah semua tidur. Ia membuka buku resep yang dulu ia baca dengan penuh harapan. Kini huruf-huruf itu terlihat kabur karena air mata. Ia sadar, masalah ini bukan lagi tentang memasak. Ia sedang diuji bukan hanya kemampuannya, tetapi keberadaannya. Beberapa hari kemudian, Ratnawati berbicara dengan nada yang lebih serius. Ibu sudah berpikir lama, katanya di ruang tengah. Kalau suasana seperti ini terus, tidak baik untuk Damar. Wisse duduk tegak. Jantungnya berdegup keras. Tidak baik bagaimana, Bu? Rumah tangga harus membawa ketenangan. Kalau setiap hari ada rasa tidak nyaman. Wisse menoleh pada Damar yang duduk di sebelah ibunya. Mas? Suaranya hampir tidak terdengar. Damar menatap lantai. Mungkin, kita memang butuh waktu untuk berpikir. Waktu untuk berpikir. Itu terdengar seperti jarak yang akan semakin melebar. Kamu bisa pulang ke rumah orang tuamu sementara, lanjut Ratnawati. Tenangkan diri. Belajar lagi. Kalau memang jodoh, nanti akan ada jalan. Kata pulang terasa seperti pengusiran halus. Wisse mencoba tersenyum, tetapi bibirnya gemetar. Apa aku benar-benar tidak punya kesempatan di sini? Ratnawati tidak menjawab langsung. Kesempatan itu harus dibuktikan. Aku sudah membuktikan. Belum cukup. Jawaban singkat itu mengakhiri semuanya. Malam itu, Wisse membereskan pakaiannya dalam koper kecil. Setiap lipatan kain terasa berat. Setiap benda yang ia masukkan seperti membawa kenangan yang belum sempat tumbuh. Damar berdiri di dekat pintu kamar. Aku tidak bermaksud menyakitimu, katanya pelan. Wisse berhenti melipat baju. Tapi aku tetap terluka. Damar terdiam. Aku menikah bukan untuk diuji terus-menerus. Lanjutnya dengan suara gemetar. Aku menikah karena ingin hidup bersama. Aku juga. Tapi kenapa rasanya aku sendirian? Tidak ada jawaban. Pagi berikutnya, Wisse berdiri di depan pintu rumah itu dengan koper di tangan. Langit cerah, seolah tidak peduli pada badai yang sedang ia rasakan. Ratnawati hanya mengangguk singkat. Semoga kamu bisa merenung. Wisse menahan air mata. Ia menoleh pada Damar untuk terakhir kali sebelum melangkah keluar. Pria itu berdiri kaku. Tidak ada pelukan. Tidak ada usaha menahan. Hanya jarak yang kini benar-benar nyata. Saat langkahnya menjauh dari rumah itu, Wisse merasa bukan hanya kakinya yang melangkah pergi. Kepercayaannya pada rumah tangga itu ikut tertinggal. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia mulai bertanya dalam hati. Apakah cinta yang tidak diperjuangkan masih layak disebut cinta? Angin pagi menyapu wajahnya, dingin tetapi menyadarkan. Sesuatu telah retak. Dan mungkin, retakan itu tidak lagi bisa disatukan seperti semula. Rumah orang tua Wisse tidak banyak berubah sejak ia menikah. Cat dindingnya masih berwarna krem pucat, pagar kayunya sedikit lapuk di beberapa bagian, dan halaman kecil di depan tetap ditumbuhi tanaman cabai yang dirawat ibunya setiap pagi. Namun kali ini, saat Wisse melangkah masuk dengan koper di tangan, rumah itu terasa berbeda. Bukan karena bangunannya, melainkan karena hatinya. Ibunya yang sedang menyapu halaman terdiam ketika melihat Wisse berdiri di depan pagar. Mata wanita itu membesar, sapunya jatuh perlahan ke tanah. Wisse, suaranya lirih. Wisse berusaha tersenyum, tetapi bibirnya bergetar. Bu. Tanpa banyak tanya, ibunya langsung memeluknya. Pelukan itu hangat, penuh kekhawatiran yang tak perlu diucapkan. Wisse menahan air mata beberapa detik, lalu akhirnya menangis juga. Ada apa, Nak? Tanya ibunya pelan. Wisse tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk lebih erat. Seakan takut jika dilepaskan ia akan kembali jatuh. Di dalam rumah, ayahnya duduk di kursi kayu ruang tamu. Ia menatap Wisse dengan wajah yang sulit ditebak. Kamu tidak sendiri? Tanyanya singkat. Wisse menggeleng.
Ayahnya mengangguk pelan, lalu berdiri. Masuk dulu. Tidak ada interogasi. Tidak ada amarah. Namun justru itu yang membuat dada Wisse terasa semakin sesak. Ia tahu ayahnya bukan pria yang banyak bicara. Diamnya selalu penuh makna. Malam itu, setelah makan bersama dengan suasana yang canggung, Wisse akhirnya menceritakan semuanya. Tentang kritik yang tidak pernah berhenti. Tentang jarak yang semakin melebar antara dirinya dan Damar. Tentang keputusan untuk berpisah sementara. Ibunya mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu tidak cerita dari awal?" tanyanya. "Aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri." Ayahnya menarik napas panjang. Pernikahan bukan tempat untuk bertahan sendirian. Kalimat itu sederhana, tetapi menohok. Beberapa hari pertama, Wisse lebih banyak mengurung diri di kamar lamanya. Ia menatap dinding yang dulu dipenuhi poster bunga dan kutipan kecil tentang mimpi. Kini semuanya terasa jauh. Ia memandangi ponselnya berulang kali. Tidak ada pesan dari Damar. Tidak ada panggilan. Keheningan itu terasa seperti jawaban. Suatu sore, pesan singkat akhirnya masuk. "Kita perlu bicara serius." Jantung Wisse berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membaca ulang kalimat itu. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang dulu sering mereka datangi sebelum menikah. Tempat itu menyimpan banyak kenangan manis. Namun hari itu, udara terasa berat. Damar sudah duduk lebih dulu. Wajahnya terlihat lebih kurus. "Kamu kelihatan capek," ucap Wisse pelan. Damar tidak tersenyum. "Aku sudah pikirkan semuanya." Nada suaranya datar. Wisse menahan napas. "Aku rasa, mungkin kita memang belum cocok." Kalimat itu jatuh tanpa peringatan. "Belum cocok?" Suara Wisse hampir tak terdengar. "Aku tidak mau rumah tangga yang penuh ketegangan." Ibu juga merasa begitu. "Ini tentang ibu lagi?" tanya Wisse, suaranya mulai bergetar. "Atau tentang kita?" Damar terdiam beberapa detik. Semua saling berkaitan. "Apa kamu masih mencintaiku?" Pertanyaan itu keluar tanpa bisa ditahan. Damar menunduk. "Aku tidak tahu." Jawaban itu lebih menyakitkan daripada penolakan. Air mata Wisse mengalir pelan. "Aku sudah berusaha sekuat mungkin. Aku tahu. Tapi kamu tidak pernah benar-benar berdiri di sampingku." Damar mengusap wajahnya. "Aku tidak bisa memilih antara kamu dan ibu." "Aku tidak pernah memintamu memilih," balas Wisse lirih. "Aku hanya ingin kamu adil." Keheningan menggantung di antara mereka. Akhirnya Damar berkata pelan, "Mungkin, kita harus mengakhiri ini." Mengakhiri. Satu kata yang menghapus semua janji. Wisse merasa seakan kursi yang ia duduki menghilang dari bawahnya. Dunia terasa berputar. "Kamu serius?" bisiknya. Damar mengangguk pelan. "Lebih baik sekarang daripada nanti semakin menyakitkan." Padahal rasa sakit itu sudah tak tertahankan. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian berlangsung tanpa banyak drama. Tidak ada perebutan harta. Tidak ada teriakan di ruang sidang. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini duduk berjauhan dengan tatapan kosong. Saat palu diketuk, sesuatu dalam diri Wisse ikut runtuh. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan langkah pelan. Langit mendung menggantung rendah. Angin berembus membawa aroma hujan. Ibunya memeluknya erat. "Ini bukan akhir hidupmu," bisiknya. Namun bagi Wisse, saat itu rasanya seperti akhir dari segalanya. Hari-hari setelahnya terasa panjang dan sunyi. Tetangga mulai berbisik. Beberapa menatap iba, beberapa lainnya penasaran. Masih muda sudah kembali ke rumah orang tua. Pasti ada yang salah. Bisikan itu terdengar seperti gema yang tidak pernah berhenti. Wisse berhenti bercermin. Ia merasa wajahnya memantulkan kegagalan. Ia tidak lagi membuka buku resep. Ia tidak lagi bangun pagi dengan semangat. Ia bahkan sulit tersenyum pada ibunya. Suatu malam, ia duduk di beranda rumah sendirian. Lampu jalan redup, suara jangkrik terdengar samar. "Aku gagal," bisiknya pada dirinya sendiri. Gagal sebagai istri. Gagal sebagai menantu. Gagal sebagai perempuan. Air matanya jatuh lagi, tetapi kali ini terasa lebih hampa.
Ia teringat semua usaha yang pernah ia lakukan. Semua pagi yang ia mulai dengan harapan. Semua malam yang ia tutup dengan doa. Namun hasilnya tetap sama. Kosong. Tiba-tiba suara ayahnya terdengar dari belakang. "Kenapa duduk di luar sendirian?" Wisse cepat-cepat menghapus air mata. "Tidak apa-apa, Yah." Ayahnya duduk di sampingnya. Hidup tidak berhenti karena satu kegagalan. Wisse menunduk. "Ini bukan satu hal kecil. Justru karena besar, kamu harus bangkit." "Bangkit," kata itu terdengar asing. "Ayah percaya kamu bukan perempuan lemah." Wisse menatap wajah ayahnya. Ada keyakinan di sana. Keyakinan yang tidak pernah ia lihat di mata mertuanya. "Kalau aku memang tidak cukup?" tanyanya pelan. Ayahnya tersenyum tipis. "Cukup atau tidak bukan ditentukan oleh orang yang meremehkanmu." Kalimat itu menggema di dalam hati. Malam semakin larut. Hujan akhirnya turun perlahan, membasahi tanah kering di halaman. Wisse berdiri, membiarkan beberapa tetes air mengenai wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kebahagiaan. Belum. Namun ada secercah kesadaran kecil. Bahwa hidupnya tidak sepenuhnya berakhir di ruang sidang tadi. Bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari perjalanan lain yang belum ia mengerti. Ia belum tahu bagaimana caranya bangkit. Ia belum tahu kemana harus melangkah. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang perlahan muncul kembali. Keinginan untuk tidak selamanya menjadi perempuan yang dianggap gagal. Dan malam itu, di bawah hujan yang turun pelan, Wisse berjanji dalam hati. Ia tidak akan membiarkan kisahnya berhenti di sini. Pagi datang tanpa warna bagi Wisse. Matahari sudah tinggi ketika ia membuka mata. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan dulu saat masih menjadi istri. Dulu ia bangun sebelum cahaya pertama menyentuh jendela. Kini, ia bahkan tidak merasa punya alasan untuk bergegas. Suara panci dari dapur terdengar samar. Ibunya pasti sedang memasak seperti biasa. Aroma bawang goreng menguar tipis, mengingatkannya pada sesuatu yang dulu menjadi sumber luka. Ia memejamkan mata kembali. Beberapa minggu telah berlalu sejak perceraian itu resmi. Tidak ada lagi kabar dari Damar. Tidak ada pesan singkat. Tidak ada pertanyaan tentang keadaannya. Seolah-olah dirinya benar-benar telah dihapus dari kehidupan pria itu. Wisse bangkit perlahan dari tempat tidur. Wajahnya terlihat lebih pucat. Lingkaran hitam samar di bawah mata menandakan malam-malam panjang yang ia lalui dengan pikiran yang tidak pernah berhenti. Di ruang makan, ayahnya sudah bersiap berangkat kerja. Ia menatap Wisse sebentar, lalu berkata dengan suara tenang, "Hari ini mau kemana?" Pertanyaan sederhana itu membuat Wisse terdiam. Kemana? Ia tidak punya tujuan. Belum tahu, Yah, jawabnya pelan. Ayahnya mengangguk. Jangan terlalu lama diam di rumah. Kalimat itu bukan teguran. Lebih seperti dorongan halus agar ia tidak tenggelam lebih dalam. Setelah ayahnya pergi, Wisse membantu ibunya mencuci piring. Gerakannya lambat. Pikirannya kosong. "Kamu mau coba cari kerja?" tanya ibunya hati-hati. Wisse berhenti sejenak. "Kerja apa, Bu?" "Apa saja dulu, supaya kamu tidak terus memikirkan hal yang sama." Ia menatap air yang mengalir dari keran. Mungkin ibunya benar. Diam terlalu lama hanya membuat luka terasa semakin lebar. Siang itu, dengan langkah ragu, Wisse berjalan menuju deretan ruko di dekat pasar. Ia melihat beberapa papan kecil bertuliskan lowongan kerja. Toko pakaian, minimarket, hingga kedai makan sederhana. Ia masuk ke sebuah toko kelontong. "Permisi, saya lihat ada lowongan," ucapnya pelan. Pemilik toko, seorang pria paruh baya, menatapnya sekilas. "Pengalaman?" Wisse terdiam. Belum ada pengalaman kerja resmi. Pria itu menggeleng. "Kami butuh yang sudah biasa." Jawaban itu terasa seperti pintu yang ditutup tanpa kesempatan. Ia mencoba lagi di tempat lain. Hasilnya sama. "Maaf, sudah penuh. Kami cari yang lebih muda. Atau yang lebih berpengalaman." Setiap penolakan terasa seperti pengingat bahwa ia tidak hanya gagal dalam rumah tangga, tetapi juga belum punya bekal untuk berdiri sendiri. Menjelang sore,
langkahnya melambat. Ia duduk di bangku kayu dekat pasar, memandangi orang-orang yang berlalu lalang dengan tujuan jelas. Sementara ia kosong. Tiba-tiba dua wanita yang dikenalnya lewat di depannya. Mereka sempat berhenti ketika melihatnya. Wisse. Ia tersenyum tipis. Iya. Sabar ya, kami dengar kabarnya. Nada suara mereka terdengar iba, tetapi juga penuh rasa ingin tahu. Masih muda kok sudah kembali, bisik salah satu saat mengira Wisse tidak mendengar. Kata kembali terasa seperti cap. Wisse menunduk, menahan perasaan yang kembali mengalir deras. Saat ia pulang, ibunya langsung menyadari wajah lelah itu. Belum dapat? Tanya lembut. Wisse menggeleng pelan. Tidak ada yang mau? Ibunya mengusap bahunya. Pelan-pelan. Namun malam itu, saat sendirian di kamar, Wisse tidak lagi bisa menahan semuanya. Ia duduk di lantai, bersandar pada sisi tempat tidur, dan menangis tanpa suara. Apa sebenarnya yang bisa aku lakukan? Bisiknya putus asa. Ia merasa tidak memiliki keahlian apapun. Pendidikan biasa saja. Pengalaman kerja tidak ada. Rumah tangga yang dibanggakan masyarakat pun gagal ia pertahankan. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang pada satu hal yang selalu menjadi sumber ejekan. Memasak. Ironisnya, hal yang dulu membuatnya diremehkan justru menjadi satu-satunya hal yang pernah benar-benar ia pelajari dengan sungguh-sungguh. Ia teringat malam-malam ketika ia membaca resep diam-diam. Teringat bagaimana ia mencoba memahami bumbu, api, dan rasa. Terlepas dari hinaan, ia memang telah belajar. Mungkin belum sempurna, namun bukan berarti tidak berkembang. Keesokan paginya, Wisse bangun lebih awal. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ia menuju dapur sebelum ibunya mulai memasak. Aku yang masak hari ini, Bu, katanya pelan. Ibunya menatap heran. Kamu yakin? Wisse mengangguk. Aku ingin mencoba. Ia membuka lemari bumbu, memeriksa bahan yang ada. Tangannya masih sedikit gemetar, tetapi kali ini bukan karena takut pada penilaian siapapun. Ia memasak dengan perlahan, mengingat setiap kesalahan yang dulu dikritik. Ia menumis bumbu lebih sabar. Ia mengatur api lebih hati-hati. Ia mencicipi sebelum menyajikan. Saat makanan tersaji di meja, ayahnya mencicipi lebih dulu. Wisse menahan napas. Ayahnya mengunyah perlahan, lalu menatapnya. Enak. Hanya satu kata. Namun berbeda dari semua komentar yang pernah ia dengar. Tidak ada nada merendahkan. Tidak ada tambahan yang menjatuhkan. Hanya pengakuan sederhana. Ibunya tersenyum. Rasanya pas. Dada Wisse terasa hangat untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Malamnya, ia kembali membuka buku resep. Kali ini bukan dengan rasa tertekan, tetapi dengan tujuan. Ia tidak tahu apakah memasak bisa menjadi jalan hidupnya. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak ingin lagi menjadi perempuan yang terus menunduk karena merasa tidak mampu. Beberapa hari berikutnya, ia mulai membantu seorang penjual nasi di pasar sebagai asisten tanpa bayaran. Hanya untuk belajar lebih banyak. Ia memotong sayur, mencuci piring, memperhatikan cara bumbu diracik. Tangan dan kakinya pegal. Bau asap menempel di bajunya. Namun ia tidak mengeluh. Suatu siang, tanpa sengaja, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya berjalan di seberang pasar. Dama. Pria itu terlihat rapi seperti biasa, berjalan berdampingan dengan seorang wanita muda yang tersenyum manis. Langkah Wisse terhenti. Dunia seakan mengecil pada satu titik. Damar tertawa kecil pada sesuatu yang dikatakan wanita itu. Tertawa. Tawa yang dulu sering ia dengar saat mereka berbincang di malam hari. Dada Wisse terasa sesak. Ia menunduk cepat sebelum pria itu menyadari kehadirannya. Air mata menggenang, tetapi kali ini ia tidak membiarkannya jatuh lama. Ia menarik napas panjang. Inilah titik terendahnya. Melihat mantan suami melangkah maju seakan tidak pernah ada luka, sementara dirinya masih berjuang memahami arti bangkit. Namun di balik rasa sakit itu, muncul sesuatu yang lain. Tekad. Jika hidup tidak memberinya tempat yang mudah, maka ia akan menciptakan tempatnya sendiri. Ia kembali ke dapur kecil di pasar dengan langkah lebih mantap. Asap mengepul dari wajan panas.
Suara minyak berdesis terdengar nyaring. Wisse menggenggam sendok kayu erat-erat. Ia tidak tahu sejauh apa perjalanan ini akan membawanya. Namun ia tahu satu hal pasti. Ia tidak akan selamanya berada di titik ini. Dan dari dapur sederhana itu, tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju perubahan benar-benar telah dimulai. Asap tipis mengepul dari wajan besar di atas tungku pasar. Bau bawang putih dan cabai yang ditumis menyengat hidung, tetapi bagi Wisse aroma itu justru terasa menguatkan. Tangannya bergerak lebih lincah dibandingkan hari-hari pertama, ia membantu di warung Busari. Warung itu kecil, hanya berupa tenda biru dengan 4 meja kayu panjang dan bangku plastik yang sering bergoyang. Namun setiap siang, tempat itu selalu ramai oleh buruh pasar dan pengemudi ojek. "Wisse, sambalnya jangan lupa ditambah sedikit gula," ujar Busari sambil mengipasi bara. "Iya, Bu," jawabnya cepat. Ia belajar banyak dalam waktu singkat. Cara mengatur kecepatan memasak saat pesanan datang bersamaan. Cara membedakan wajah pelanggan yang ingin pedas sekali, dan yang hanya ingin sekadar hangat. Cara tetap tersenyum meski keringat mengalir deras. Setiap sore, tubuhnya terasa remuk. Namun anehnya, ia merasa lebih hidup. Tidak ada lagi tatapan menilai seperti dulu. Tidak ada suara yang mengatakan ia tidak cukup. Di warung kecil itu, yang dinilai hanya rasa dan ketepatan waktu. Suatu hari, Busari berkata sambil tersenyum, "Tanganmu sudah mulai terasa, Wis. Tumisanmu wangi." Kalimat sederhana itu membuat dada Wisse menghangat. Namun hidup tidak pernah sepenuhnya tenang. Siang itu pasar lebih ramai dari biasanya. Wisse sibuk melayani pesanan ketika suara yang sangat dikenalnya terdengar dari belakang. "Busari, 2 porsi nasi ayam, 1 tanpa sambal." Sendok kayu di tangan Wisse berhenti sesaat. Ia mengenali suara itu tanpa perlu menoleh. "Dama." Jantungnya berdetak lebih cepat. Busari menyahut ceria, "Oh, Mas Damar. Duduk saja dulu." Wisse memaksa dirinya tetap fokus. Ia menuang kuah dengan tangan yang sedikit gemetar. Pelanggan lain memanggilnya, memintanya menambah kerupuk. Ia bergerak otomatis, tetapi pikirannya berkecamuk. Ketika ia akhirnya berbalik membawa piring, tatapannya bertemu dengan mata Damar. Pria itu tampak terkejut. "Wisse." Wanita di sampingnya, yang pernah ia lihat beberapa hari lalu, menoleh penasaran. Wisse menegakkan tubuhnya. "Pesanannya, Mas." Nada suaranya tenang, meski jantungnya berdegup keras. Damar menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, mungkin tak menyangka akan menemukannya di dapur warung pasar. "Kamu kerja di sini?" tanyanya. "Iya." Wanita di samping Damar tersenyum tipis, seolah menilai tanpa kata. Damar berdeham. "Baguslah, setidaknya kamu sibuk." Kalimat itu terdengar seperti pujian yang setengah hati. Wisse hendak berbalik ketika Ratnawati muncul dari belakang, ternyata ikut bersama mereka. "Ibu ingin coba makan di sini," ucapnya sambil duduk. Wajah Wisse memucat. Ratnawati menatapnya dengan sorot mata yang sama seperti dulu, tajam dan sulit ditebak. "Kamu di dapur?" tanyanya. "Iya, Bu." Ratnawati tersenyum kecil. "Belajar lagi, ya?" Beberapa pelanggan mulai melirik ke arah mereka. Suasana terasa berubah. Wisse menahan napas. "Saya memang terus belajar." "Bagus," lanjut Ratnawati, cukup keras agar terdengar oleh meja sebelah. "Setidaknya sekarang tidak hanya masak untuk satu rumah saja." Beberapa orang terkekeh pelan. Pipi Wisse terasa panas. Damar terlihat tidak nyaman, tetapi tidak menghentikan ibunya. Ratnawati mengambil sendok, mencicipi ayam goreng yang dimasak Wisse. Ia mengunyah perlahan, lalu mengangguk tipis. "Lumayan. Ada kemajuan." Kata itu kembali terdengar. "Lumayan." Seolah-olah apapun yang ia lakukan tak pernah pantas disebut baik tanpa embel-embel. Wanita di samping Damar berkata manis, "Mas Damar bilang dulu Wisse kurang suka masak." Ratnawati tertawa kecil. "Bukan kurang suka, kurang bisa." Tawa itu seperti jarum kecil yang menusuk berkali-kali. Wisse berdiri kaku beberapa detik. Suara desisan minyak dari dapur terdengar seperti gemuruh di telinganya. Untuk sesaat, ia ingin lari, ingin bersembunyi.
Namun sesuatu dalam dirinya menolak. Ia tidak lagi berada di rumah itu. Ia tidak lagi terikat pada posisi menantu yang harus menunduk tanpa suara. Ia menarik napas panjang. "Terima kasih sudah datang," ucapnya dengan suara yang lebih mantap. "Semoga makanannya cocok." Ratnawati menatapnya sejenak, mungkin tidak menyangka nada setenang itu. Damar tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi urung. Wisse kembali ke dapur. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena emosi yang menumpuk. Air mata hampir jatuh, namun ia menahannya. Di tengah panasnya api dan riuhnya pasar, ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus membiarkan kata-kata orang lain menentukan nilainya. Ketika Ratnawati dan Damar selesai makan, mereka berdiri untuk membayar. Bu Sari menyebutkan jumlahnya. Damar menyerahkan uang, lalu menatap Wisse lagi. "Semoga sukses," katanya singkat. Wisse mengangguk. "Terima kasih." Ratnawati melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Saat mereka menghilang di antara keramaian pasar, kaki Wisse terasa lemas. Ia bersandar pada meja dapur. Bu Sari mendekat. "Kamu kenal mereka?" Wisse mengangguk pelan. "Masa lalu." Bu Sari menepuk bahunya. "Yang penting sekarang kamu di sini. Masakanmu laris. Itu yang utama." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa meneguhkan. Hari itu, pesanan datang lebih banyak dari biasanya. Mungkin karena jam makan siang, mungkin karena kebetulan. Wisse bekerja tanpa henti, seakan menyalurkan seluruh emosinya ke dalam setiap hidangan. Setiap potongan ayam digoreng dengan ketelitian. Setiap sambal diulek dengan tenaga penuh. Ia tidak lagi memasak untuk membuktikan diri pada Ratnawati. Ia memasak untuk dirinya sendiri. Menjelang sore, ketika warung mulai sepi, Bu Sari tersenyum lebar. "Penjualan hari ini bagus sekali. Kamu banyak membantu." Wisse duduk di bangku plastik, keringat masih membasahi pelipisnya. Di dalam dadanya, ada rasa yang berbeda. Bukan sekadar lega. Bukan sekadar bertahan. Melainkan kesadaran bahwa ia mampu berdiri bahkan setelah dipermalukan di depan umum. Ia teringat tatapan Ratnawati tadi siang. Masih ada nada meremehkan di sana. Namun untuk pertama kalinya, tatapan itu tidak lagi membuatnya merasa kecil. Ia mungkin belum sampai di mana-mana. Ia masih bekerja di warung sederhana. Namun ia tidak lagi menjadi perempuan yang hanya menangis di sudut kamar. Malam itu, saat kembali ke rumah, ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya lelah. Namun ada kilau baru di matanya. Api kecil yang dulu hampir padam kini menyala lebih terang. Ia tahu jalan di depannya masih panjang. Ia tahu hinaan mungkin belum berhenti. Tetapi hari ini ia belajar satu hal penting. Ia bisa bertahan. Dan lebih dari itu, ia bisa bangkit. Pagi itu, pasar belum sepenuhnya ramai ketika sebuah mobil berwarna hitam berhenti tidak jauh dari warung Bu Sari. Kendaraan itu tampak kontras di antara sepeda motor dan gerobak sayur yang berjajar di sepanjang jalan. Wisse yang sedang menyapu lantai tanah tidak terlalu memperhatikan, hingga seorang pria parubaya turun dari mobil tersebut. Pakainya rapi. Kemeja putihnya bersih tanpa noda, jam tangannya berkilau saat terkena cahaya matahari. Ia berdiri sejenak, mengamati sekitar sebelum melangkah mendekat. "Selamat pagi," sapanya ramah. Bu Sari tersenyum lebar. "Pagi, Pak. Silakan duduk." Wisse segera kembali ke dapur kecil. Seperti biasa, ia fokus pada pekerjaan. Namun entah mengapa, ia merasa pria itu sesekali memperhatikannya. Pesanan datang sederhana, nasi ayam, sambal, dan sayur bening. Wisse memasak seperti biasa. Tidak tergesa, tidak pula berlebihan. Tangannya sudah hafal irama dapur ini. Saat makanan tersaji dan diantarkan, pria itu mencicipi perlahan. Ia mengunyah dengan serius. Kemudian mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, ia berdiri dan mendekati dapur. "Yang masak siapa?" tanyanya. Bu Sari menunjuk Wisse. "Dia." Pria itu tersenyum. Masakannya enak. Rasa bumbunya seimbang. Jantung Wisse berdegup cepat, tetapi ia menunduk sopan. "Terima kasih, Pak." "Saya Hendra," katanya memperkenalkan diri. "Saya punya restoran di pusat kota."
Wisse terdiam. Restoran? Pak Hendra melanjutkan, saya sedang mencari orang yang punya ketelitian dan rasa seperti ini. Mau mencoba bekerja di tempat saya? Dunia terasa berhenti sejenak. Bu Sari ikut terdiam, lalu menatap Wisse penuh arti. Bekerja? Di restoran Bapak? Tanya Wisse pelan. Iya. Awalnya mungkin sebagai staf dapur. Tapi saya melihat kamu punya potensi. Potensi. Kata itu terasa asing namun menggetarkan. Wisse menatap Bu Sari, seakan meminta izin tanpa kata. Bu Sari tersenyum. Kalau itu kesempatan bagus, ambil saja. Saya senang kamu berkembang. Sore itu, setelah pulang, Wisse menceritakan semuanya pada orang tuanya. Apa kamu yakin? Tanya ibunya. Wisse menarik napas panjang. Aku takut. Tapi aku juga tidak ingin selamanya di tempat yang sama. Ayahnya mengangguk mantap. Kesempatan tidak datang 2 kali dengan wajah yang sama. Keesokan harinya, dengan pakaian paling rapi yang ia punya, Wisse berdiri di depan restoran milik Pak Hendra. Bangunannya besar, dengan kaca bening dan papan nama elegan. Di dalam, aroma makanan bercampur dengan pendingin ruangan yang sejuk. Kakinya sempat terasa berat. Namun ia melangkah masuk. Hari-hari pertama terasa melelahkan. Dapur restoran jauh lebih sibuk dibandingkan warung pasar. Ada standar kebersihan ketat, jadwal yang disiplin, serta tekanan waktu yang membuat jantung berdegup cepat. Beberapa koki senior memandangnya dengan skeptis. Dari warung pasar, bisik salah satu dari mereka. Wisse mendengar, tetapi tidak menanggapi. Ia bekerja lebih keras dari siapapun. Datang paling awal, pulang paling akhir. Ia mencatat resep, memperhatikan teknik plating, mempelajari manajemen stok bahan. Pak Hendra sesekali mengawasi dari kejauhan. Suatu malam, restoran sangat ramai. Salah satu supervisor tidak masuk karena sakit. Suasana dapur kacau. Pesanan menumpuk. Wisse melihat kebingungan di wajah rekan-rekannya. Tanpa sadar, ia melangkah maju. Meja 7 butuh 3 ayam bakar, 1 tanpa sambal. Serunya tegas. Yang lain fokus pada pesanan sup dulu. Suaranya terdengar jelas, stabil. Beberapa karyawan menoleh, lalu mengikuti arahannya. Ia bergerak cepat, membagi tugas, memastikan tidak ada pesanan yang terlewat. Keringat mengalir di dahinya, tetapi pikirannya tajam. Ketika malam akhirnya reda dan pelanggan terakhir pergi, dapur terasa lengang. Pak Hendra mendekat. Kamu pernah memimpin tim? Tanyanya. Wisse menggeleng. Tidak pernah secara resmi. Instingmu bagus. Kalimat itu membuat napasnya tercekat. Beberapa minggu berlalu. Kinerja Wisse semakin terlihat. Ia bukan hanya pandai memasak, tetapi juga mampu membaca situasi. Ia tahu kapan dapur perlu tenang dan kapan perlu bergerak cepat. Suatu siang, Pak Hendra memanggilnya ke ruang kantor kecil di belakang restoran. Saya sudah mengamati kamu, katanya. Wisse duduk dengan tangan di pangkuan. Saya butuh asisten manajer operasional. Orang yang mengerti dapur sekaligus bisa mengatur tim. Jantungnya hampir melonjak keluar. Saya? Suaranya lirih. Iya. Saya percaya kamu bisa belajar. Air mata hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Kepercayaan. Untuk pertama kalinya sejak lama, seseorang mempercayainya tanpa embel-embel keraguan. Aku akan berusaha, jawabnya mantap. Sejak hari itu, tanggung jawabnya bertambah. Ia belajar mengatur jadwal kerja, menghitung pengeluaran, bahkan menangani komplain pelanggan. Ia tidak lagi hanya berdiri di depan kompor. Ia berdiri di tengah sistem. Namanya mulai dikenal oleh pelanggan tetap. Beberapa memuji pelayanan restoran yang semakin rapi dan cepat. Suatu sore, ketika ia sedang mengecek daftar pesanan, seorang pelanggan berdiri cukup lama memandangnya. Wisse tidak langsung mengenali wajah itu. Namun ketika pria itu mendekat, ia terdiam. Dama. Pria itu berdiri dengan raut terkejut. Kamu? Di sini? Wisse berdiri tegak. Seragamnya rapi, name tag bertuliskan namanya terpasang jelas di dada. Iya, jawabnya tenang. Ada yang bisa dibantu? Damar memandang sekitar. Restoran itu ramai, elegan,
Jauh dari warung pasar. Kamu kerja di sini? Saya bagian operasional. Nada suaranya profesional. Damar tampak kehilangan kata-kata. Sebelum ia sempat berkata lebih jauh, Pak Hendra datang dari belakang. "Wisse, laporan meja 12 sudah selesai?" tanyanya. "Sudah, Pak." Pak Hendra menoleh pada Damar. "Ada yang bisa kami bantu?" Damar menggeleng pelan. Saat pria itu akhirnya duduk di salah satu meja, Wisse kembali ke pekerjaannya tanpa menoleh lagi. Di dalam dadanya, jantung masih berdegup kencang. Namun bukan karena takut, bukan karena malu, melainkan karena kesadaran yang tiba-tiba menguat. Ia telah melangkah jauh. Ia bukan lagi perempuan yang dipermalukan di warung kecil. Ia bukan lagi sosok yang menunggu pengakuan. Ia sedang membangun sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, saat ia berdiri di tengah restoran yang terang benderang itu, Wisse benar-benar merasa ia telah berubah. Pagi itu, Wisse berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding kamar kosnya. Cermin itu sudah agak buram di sudut-sudutnya, tetapi cukup untuk memperlihatkan wajahnya yang tampak lebih tegas dibandingkan beberapa bulan lalu. Lingkaran gelap di bawah matanya memang belum sepenuhnya hilang, namun tatapannya kini berbeda. Tidak lagi ragu, tidak lagi takut. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Hari itu adalah hari pertamanya menjalani masa percobaan sebagai asisten manajer di restoran tempatnya bekerja. Sebuah posisi yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dulu, ia hanya berdiri di dapur sebagai pegawai yang bertugas mencuci sayur dan membersihkan meja. Sekarang, ia diminta membantu mengatur jadwal, memantau stok bahan, dan memastikan pelayanan berjalan lancar. "Kalau kamu sanggup bertahan sejauh ini, kamu pasti sanggup melangkah lebih jauh," gumamnya pelan pada bayangannya sendiri. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang baru dibelinya dengan sebagian gaji bulan lalu. Kemeja itu sederhana, tetapi terasa istimewa karena dibeli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Setelah merapikan rambutnya dan memastikan penampilannya rapi, ia melangkah keluar kamar kos dengan langkah mantap. Udara pagi terasa segar. Matahari belum terlalu tinggi. Sinarnya menyelinap di antara gedung-gedung dan pepohonan di pinggir jalan. Wisse berjalan menuju halte dengan hati yang berdebar. Bukan karena takut, melainkan karena harapan yang mulai tumbuh besar di dadanya. Sesampainya di restoran, ia disambut senyum hangat beberapa karyawan yang sudah datang lebih dulu. "Pagi, Mbak Wisse," sapa Rani, salah satu pramusaji. "Pagi," balasnya dengan senyum lebar. Sapaan itu terasa berbeda. Dulu, ia sering merasa seperti bayangan yang tak terlihat. Sekarang, rekan-rekannya menyapanya dengan hormat. Bukan karena jabatan semata, melainkan karena mereka tahu bagaimana ia bekerja tanpa kenal lelah. Tak lama kemudian, pemilik restoran memanggilnya ke ruang kantor kecil di belakang. "Saya sudah melihat perkembanganmu," ujar beliau dengan suara tenang. "Kamu bukan hanya rajin. Kamu belajar dengan cepat dan mau mendengarkan. Itu kualitas penting." Wisse menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Mulai hari ini, kamu bantu saya memantau operasional. Kalau ada masalah, kamu yang tangani dulu sebelum sampai ke saya." Jantung Wisse berdegup lebih cepat. Tanggung jawab itu bukan hal kecil. Namun, ia mengangguk mantap. "Saya akan berusaha." Hari itu berjalan sibuk. Restoran penuh sejak siang. Ada pesanan yang terlambat keluar, ada pelanggan yang meminta menu khusus, dan ada satu karyawan baru yang tampak kebingungan menghadapi antrean panjang. Dulu, mungkin Wisse akan memilih diam dan fokus pada tugasnya sendiri. Namun kini, ia bergerak cepat. Ia membantu dapur mengatur ulang urutan masakan, menenangkan pelanggan dengan senyum dan penjelasan sopan, lalu mendampingi karyawan baru itu agar tidak panik. Di tengah kesibukan, ia sempat berdiri sejenak memandangi ruangan yang penuh suara. Dentingan sendok, percakapan pelanggan, aroma masakan yang menggoda. Hatinya terasa hangat. Inilah dunia yang dulu membuatnya terpuruk. Inilah tempat yang kini memberinya kesempatan bangkit. Menjelang sore, ketika suasana mulai sedikit lengang, ponsel di saku apronnya bergetar. Ia melirik layar dan terdiam. Nama yang tertera membuat napasnya tercekat.
Dama. Jarinya sempat gemetar sebelum akhirnya ia mengangkat panggilan itu. Halo? Suaranya terdengar tenang, meski jantungnya berdetak lebih keras. Wisse, kamu sibuk? Suara Damar terdengar ragu. Ada apa? Aku cuma mau tanya, kamu baik-baik saja? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi terasa begitu asing. Dulu, ia yang selalu bertanya seperti itu. Kini, posisi itu terbalik. Aku baik, jawabnya singkat. Di ujung sana terdengar helaan napas panjang. Aku dengar, kamu kerja di restoran besar sekarang. Wisse tersenyum tipis. Iya. Katanya kamu, jadi semacam pengawas. Masih belajar, jawabnya jujur. Ada jeda cukup lama. Lalu Damar berkata pelan, aku salah, Wis. Kalimat itu menggantung di udara, membuat waktu seolah melambat. Namun entah mengapa, Wisse tidak lagi merasakan perih yang dulu begitu tajam. Ia tidak lagi ingin menuntut penjelasan atau membalas luka dengan kata-kata keras. Setiap orang punya pilihan. Dam, ucapnya lembut. Kita sudah memilih jalan masing-masing. Kamu berubah. Semua orang bisa berubah. Setelah percakapan itu berakhir, Wisse menatap layar ponselnya yang kini gelap. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanya rasa lega karena ia menyadari satu hal penting. Ia sudah tidak lagi terikat pada bayangan masa lalu. Beberapa hari kemudian, restoran kedatangan tamu penting. Seorang investor yang tertarik membuka cabang baru di kota lain. Pemilik restoran meminta Wisse untuk ikut dalam pertemuan itu. Ia sempat ragu. Duduk di meja yang sama dengan orang-orang berjas rapi bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan. Namun saat pertemuan dimulai, ia mendengarkan dengan saksama. Ketika ditanya tentang sistem kerja dapur dan alur pelayanan, ia menjawab dengan jelas dan percaya diri. Ia menjelaskan bagaimana efisiensi bisa ditingkatkan tanpa mengorbankan kualitas rasa. Investor itu mengangguk-angguk, tampak terkesan. Seusai pertemuan, pemilik restoran menepuk bahunya. Kamu luar biasa. Wisse menunduk, hatinya bergetar haru. Beberapa minggu berlalu. Restoran semakin ramai. Rencana pembukaan cabang baru mulai dibicarakan serius. Dan tanpa diduga, suatu sore pemilik restoran memanggilnya lagi. Saya butuh seseorang yang saya percaya untuk memimpin cabang baru nanti, ujar beliau. Dan saya pikir, kamu orangnya. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Saya, suaranya hampir tak terdengar. Kamu sudah membuktikan diri. Bukan hanya dalam bekerja, tapi juga dalam memimpin. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Ia teringat hari-hari ketika dirinya dianggap tidak mampu. Ketika setiap masakan yang ia buat dikritik tanpa henti. Ketika harga dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Kini, ia berdiri di titik yang sama sekali berbeda. Malam itu, setelah restoran tutup, Wisse duduk sendirian di salah satu kursi dekat jendela. Lampu-lampu kota berkilauan di luar sana. Ia mengeluarkan buku kecil dari tasnya. Buku itu sudah menemaninya sejak awal ia memutuskan pergi dari rumah Damar. Di halaman pertama, tertulis dengan tinta yang sedikit pudar, "Aku akan membuktikan bahwa aku berharga." Ia tersenyum dan menambahkan satu kalimat baru di bawahnya. "Aku sudah melangkah jauh, dan aku belum akan berhenti." Angin malam berhembus lembut melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Wisse menutup buku itu perlahan. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi merasa kurang. Perjalanan hidupnya memang belum selesai. Masih banyak tantangan yang menanti di depan. Namun kini ia tahu, penilaian orang lain tidak lagi menentukan langkahnya. Yang menentukan adalah keberanian untuk bangkit, meski pernah jatuh begitu dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wisse benar-benar merasa bebas. Kabar tentang pembukaan cabang baru akhirnya diumumkan secara resmi kepada seluruh karyawan. Ruang makan restoran sore itu dipenuhi tepuk tangan dan sorak kecil penuh antusias. Beberapa karyawan saling berpelukan, sebagian lagi sibuk membicarakan kemungkinan dipindahkan ke lokasi baru. Wisse berdiri di samping pemilik restoran, tangannya sedikit dingin meski ruangan terasa hangat.
Ketika namanya disebut sebagai calon manajer cabang baru, suara tepuk tangan terdengar lebih riuh. Ia tersenyum, menunduk sopan. Namun di balik senyum itu, ada gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Bangga, takut, terharu. Semua bercampur menjadi satu. Setelah acara kecil itu selesai, Rani mendekatinya dengan mata berbinar. "Mbak Wise, aku ikut cabang baru, ya? Aku mau belajar lebih banyak sama Mbak." Wise tertawa pelan. "Kalau kamu siap kerja lebih keras, aku tidak akan menolak." "Siap?" jawab Rani mantap. Malam itu, ketika pulang ke kos, Wise duduk di tepi tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Cabang baru berarti tanggung jawab lebih besar. Ia tidak hanya akan mengawasi, tetapi benar-benar memimpin. Keputusan-keputusannya akan menentukan nasib banyak orang. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Dulu, ia bahkan tidak dipercaya menggoreng telur tanpa komentar sinis. Kini, ia dipercaya mengelola sebuah restoran. Hidup memang aneh. Beberapa minggu berikutnya diisi dengan persiapan tanpa henti. Wise terlibat dalam pemilihan lokasi, perencanaan tata ruang, hingga proses rekrutmen karyawan baru. Ia belajar membaca laporan keuangan dengan lebih teliti, memahami arus kas, dan memperkirakan kebutuhan bahan baku. Kadang ia merasa kewalahan. Ada malam-malam ketika ia pulang dengan kepala terasa berat. Namun setiap kali rasa lelah hampir mengalahkan semangatnya, ia mengingat kembali alasan mengapa ia memulai semua ini. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Suatu sore, saat sedang meninjau progres renovasi cabang baru, ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan singkat dari nomor yang sangat ia kenal. Ibu mertuanya. Wise terdiam cukup lama sebelum membuka pesan itu. "Damar bilang kamu sekarang jadi manajer restoran. Benarkah?" Kalimat itu terasa hambar, tanpa tanda tanya yang tegas. Seolah hanya sekadar ingin memastikan. Ia menarik napas panjang. Tidak ada lagi getaran takut seperti dulu. Yang ada hanya ketenangan yang matang. "Benar," balasnya singkat dan sopan. Beberapa menit kemudian, pesan balasan muncul. "Kami ingin bertemu." Wise menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Pertemuan itu pasti tidak sederhana. Ada banyak kenangan yang belum benar-benar selesai. Namun ia tidak ingin lari. "Baik." "Kapan?" jawabnya. Hari yang disepakati tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Mereka memilih bertemu di restoran lama tempat Wise dulu bekerja sebagai pegawai biasa. Sebuah tempat netral, tanpa kenangan rumah tangga yang pahit. Wise datang lebih dulu. Ia mengenakan kemeja biru muda dan rok hitam sederhana. Penampilannya rapi, profesional, tetapi tidak berlebihan. Ketika Damar dan ibunya masuk, ia berdiri menyambut dengan sopan. Damar terlihat lebih kurus. Wajahnya tidak secerah dulu. Sementara ibunya tetap dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Assalamualaikum," sapa Wise lembut. "Waalaikumsalam," jawab mereka hampir bersamaan. Mereka duduk. Suasana canggung menyelimuti meja itu beberapa saat. Ibu mertua yang lebih dulu membuka suara. "Kami dengar kamu akan membuka cabang baru." "Insya Allah," jawab Wise tenang. "Hebat juga," gumam wanita itu pelan, entah pujian atau sekadar pernyataan netral. Damar menatap Wise cukup lama sebelum berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan sejauh ini." Wise tersenyum tipis. "Aku juga tidak menyangka." Ada keheningan yang terasa lebih berat daripada kata-kata. Akhirnya, ibu mertua berdeham kecil. "Dulu, mungkin ibu terlalu keras." Kalimat itu membuat waktu seakan berhenti sejenak. Wise tidak langsung menjawab. Ia mengingat setiap komentar pedas, setiap tatapan meremehkan, setiap kalimat yang membuatnya merasa tidak cukup. Namun anehnya, luka itu kini seperti bekas jahitan yang sudah kering. "Semua orang pernah salah," ucapnya pelan. Ibu mertua menatapnya, mungkin mencari sisa kepedihan di wajahnya. Namun yang terlihat hanyalah ketenangan. "Apa kamu membenci kami?" tanya Damar lirih. Pertanyaan itu terdengar tulus. Wise menggeleng perlahan. "Tidak. Kalau aku terus membenci, aku tidak akan bisa melangkah."
Jawaban itu bukan sekadar kalimat baik-baik. Itu adalah kebenaran yang ia pelajari dengan susah payah. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Tidak ada drama, tidak ada tangisan besar. Hanya percakapan dewasa yang terlambat, tetapi tetap berarti. Saat mereka berpisah di depan restoran, Damar sempat berkata pelan, "Aku bangga padamu, Wis." Untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak lagi ia nantikan. "Terima kasih," jawabnya dengan senyum yang tulus, bukan karena berharap, tetapi karena ia memang sudah berdamai. Beberapa bulan kemudian, cabang baru resmi dibuka. Hari pembukaan dipenuhi pelanggan yang penasaran. Spanduk besar terpasang di depan, aroma masakan menguar menggoda siapa saja yang lewat. Wisse berdiri di pintu masuk, menyambut setiap tamu dengan senyum hangat. Ia memantau dapur, memastikan pelayanan berjalan lancar, dan sesekali membantu ketika antrean memanjang. Di tengah kesibukan itu, ia sempat menatap papan nama restoran yang kini juga mencantumkan namanya sebagai manajer cabang. Matanya berkaca-kaca. Perjalanan panjang itu akhirnya membawanya ke titik ini. Seorang wanita yang dulu dianggap tidak becus memasak, kini memimpin tim dapur yang solid. Seorang istri yang dulu dipandang sebelah mata, kini berdiri dengan harga diri yang utuh. Menjelang malam, ketika pelanggan terakhir meninggalkan restoran dengan wajah puas, Wisse mengumpulkan seluruh timnya. "Kita masih punya banyak yang harus diperbaiki," katanya dengan nada tegas namun hangat. "Tapi hari ini, kalian luar biasa." Tepuk tangan kecil terdengar. Beberapa karyawan tampak terharu. Setelah semuanya pulang, Wisse berdiri sendirian di tengah ruangan yang kini sepi. Lampu-lampu masih menyala lembut, memantulkan bayangannya di lantai yang bersih. Ia memejamkan mata sejenak. Dulu, ia sering merasa hidupnya berakhir ketika pernikahannya hancur. Kini ia tahu, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari versi dirinya yang lebih kuat. Wisse membuka mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penilaian orang lain. Ia hidup dalam cahaya yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari setelah pembukaan cabang baru berjalan cepat, seolah waktu ikut berlari bersama langkah Wisse yang tak pernah berhenti. Setiap pagi ia datang lebih awal dari siapapun, memeriksa kebersihan lantai, memastikan bahan baku tersusun rapi, dan menyapa karyawan satu persatu dengan senyum yang membuat suasana hangat. Ia tidak ingin menjadi atasan yang hanya memberi perintah. Ia ingin menjadi pemimpin yang mengerti bagaimana rasanya berdiri di dapur dengan tangan panas terkena uap, bagaimana gugupnya menghadapi pelanggan yang komplain, dan bagaimana lelahnya menutup restoran saat malam sudah terlalu larut. Suatu siang, seorang karyawan baru bernama Mila mendekatinya dengan wajah hampir menangis. "Mbak, saya takut dimarahi pelanggan. Tadi ada yang bilang masakan saya terlalu asin." Wisse menatap gadis itu lembut. Ia seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu, saat satu komentar saja bisa meruntuhkan seluruh kepercayaan diri. "Kesalahan itu bukan akhir," ujar Wisse pelan. "Yang penting kita mau belajar dan memperbaiki. Tapi kalau orang terus mengkritik..." Wisse tersenyum tipis. "Dulu saya sering dikritik. Sampai saya hampir percaya bahwa saya memang tidak bisa apa-apa. Tapi ternyata, kritik tidak menentukan siapa kita. Cara kita bangkitlah yang menentukan." Mila mengangguk pelan, air matanya berhenti mengalir. Sejak saat itu, Wisse semakin sadar bahwa tanggung jawabnya bukan hanya soal keuntungan dan laporan bulanan. Ia juga memegang peran dalam membentuk kepercayaan diri orang-orang yang bekerja bersamanya. Beberapa minggu kemudian, restoran cabang baru mendapat ulasan positif dari pelanggan di media sosial. Banyak yang memuji pelayanan ramah dan rasa masakan yang konsisten. Pemilik restoran datang langsung untuk memberi selamat. "Kamu berhasil menjaga kualitas," katanya bangga. Wisse menunduk hormat. "Ini kerja tim, Pak." Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa keberhasilan ini adalah bukti nyata dari proses panjang yang pernah ia jalani. Setiap hinaan, setiap air mata, setiap malam penuh doa, semuanya membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan cahaya jingga masuk melalui jendela kaca, Wisse berdiri memandangi ruangan yang penuh pelanggan. Tawa terdengar di beberapa meja. Anak kecil berlari kecil menghampiri ibunya. Aroma masakan mengepul hangat dari dapur. Hatinya terasa penuh.
Ia teringat perempuan yang dulu berdiri gemetar di dapur rumah mertua, merasa tidak pernah cukup baik. Jika bisa berbicara pada dirinya yang dulu, ia hanya ingin berkata satu hal, bertahanlah sedikit lagi. Karena setelah gelap yang panjang, selalu ada terang yang menunggu. Wisse menarik napas dalam, lalu melangkah kembali ke dapur untuk membantu timnya. Ia tidak lagi sekadar membuktikan diri pada dunia. Ia sedang membangun masa depan yang ia pilih sendiri, dengan tangan dan keyakinannya. Pagi itu, Wisse datang lebih awal dari biasanya. Langit masih berwarna keabu-abuan, dan udara terasa sejuk menyentuh kulitnya. Ia berdiri beberapa saat di depan restoran, menatap papan nama yang kini terasa begitu akrab di hatinya. Ada rasa syukur yang mengalir pelan, memenuhi dadanya dengan kehangatan yang tidak bisa diukur oleh apapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak cabang itu dibuka. Banyak hal berubah, namun satu hal tetap sama, semangatnya untuk terus belajar. Ia mengikuti pelatihan manajemen, membaca buku tentang kepemimpinan, bahkan mulai bereksperimen menciptakan menu baru bersama tim dapur. Kini, ia tidak lagi takut mencoba. Kegagalan bukan ancaman, melainkan proses. Siang itu, restoran kedatangan rombongan tamu dalam jumlah besar. Meja-meja penuh, pesanan datang bertubi-tubi. Suasana dapur panas dan sibuk. Namun alih-alih panik, Wisse berdiri di tengah timnya dengan suara tenang. Fokus satu persatu. Jangan terburu-buru, tapi jangan lambat. Kita bisa, ujarnya tegas. Kata-katanya bukan sekadar instruksi, melainkan keyakinan yang menular. Para karyawan bergerak lebih percaya diri. Pesanan keluar tepat waktu. Senyum pelanggan tetap terjaga. Menjelang sore, seorang wanita parubaya berdiri di depan kasir dan meminta bertemu manajer. Wisse menghampirinya dengan senyum profesional. Saya yang bisa dibantu, Bu? Wanita itu menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Masakannya enak. Pelayanannya juga baik. Jarang saya merasa senyaman ini di restoran. Ucapan sederhana itu membuat hati Wisse bergetar. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Bagi orang lain, mungkin itu hanya pujian biasa. Namun baginya, itu adalah pengakuan yang dulu terasa mustahil. Malamnya, setelah restoran tutup dan semua karyawan pulang, Wisse duduk sendirian di salah satu kursi dekat jendela. Lampu-lampu kota berkelip lembut di kejauhan. Ia mengeluarkan buku kecil yang selalu ia simpan di tas. Halaman-halamannya kini terisi penuh catatan perjalanan, rencana, dan doa-doa yang pernah ia tulis dengan tangan gemetar. Ia membuka halaman terakhir dan menuliskan satu kalimat baru. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun pada mereka yang meragukanku. Aku hidup untuk menghargai diriku sendiri. Tinta itu mengering perlahan, seperti luka-luka lama yang akhirnya sembuh tanpa meninggalkan perih. Wisse tersenyum kecil. Ia sadar, perjalanan ini bukan tentang balas dendam atau pembuktian yang keras. Ini tentang menemukan nilai diri yang selama ini tersembunyi di balik suara-suara meremehkan. Ia berdiri, mematikan lampu satu persatu, lalu melangkah keluar. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa utuh. Bukan karena jabatan, bukan karena pujian, melainkan karena ia akhirnya percaya pada dirinya sendiri. Dan di bawah langit malam yang luas, Wisse melangkah pulang dengan hati ringan, membawa keyakinan bahwa apapun yang terjadi ke depan, ia telah belajar satu hal terpenting. Nilai dirinya tidak pernah ditentukan oleh siapapun selain dirinya sendiri.